Bapak saya salah satu pelaku sejarah mereka yang menggali gua harta karun yang ada di Gurita, di bawah patung Bunda Maria. Dari sekian banyak buku itu, ada satu buku yang cukup membekas di hati saya. Buku itu judulnya Petualangan 5 Orang Anak di Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Mimpi saya tahun ini adalah saya ingin memunculkan mungkin 2 atau 3 taman bacaan di desa. Kalau bisa ada 3 TBM baru di Desa Kebuna. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Maneveto Podcast bersama saya, Redemptus Ukat. Baik, pada malam hari ini, tema podcast yang akan kita angkat yaitu tentang pendidikan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh pendidikan yang juga adalah seorang kepala desa. Beliau ini seorang kepala desa yang berprestasi dan juga punya peran yang sangat penting di dunia pendidikan, khususnya di perpustakaan desa. Oke, baik, mari kita langsung saja sapa Bapak Adrianus Yosep Laka. Baik, selamat malam Bapak. Ya, baik. Selamat malam Pak Redem. Selamat malam pemirsa di mana saja berada. Oke, baik Bapak. Terima kasih sudah mampir di Maneveto Podcast dan kami sangat senang sekali Bapak bisa hadir di ruang podcast ini. Baik Bapak, kami sangat terinspirasi dengan cerita-cerita yang kami dengar tentang Bapak. Baik, salah satunya itu Bapak cukup berprestasi di pendidikan. Salah satu yang kami tahu adalah Bapak pada tahun 2021 itu pernah mendapatkan penghargaan sebagai juara 5 di tingkat nasional. Dan itu sesuatu yang sangat menginspirasi kami anak-anak muda, dan kami ingin tahu lebih jauh tentang itu. Kira-kira apa yang memotivasi Bapak sampai bisa mendapatkan penghargaan ini? Baik, terima kasih Pak Redem. Sebenarnya motivasi awal itu ketika saya terpilih menjadi kepala desa, saya tuangkan dalam visi misi saya. Visi misi saya itu salah satu visinya itu adalah peningkatan sumber daya manusia di desa, khususnya anak-anak. Dan itu bagi saya tempat yang paling pas itu adalah kita harus bisa mendirikan sebuah taman bacaan atau perpustakaan desa untuk bisa memfasilitasi atau untuk bisa membantu saya untuk bisa artinya mimpi saya terkait visi misi saya untuk peningkatan sumber daya manusia itu bisa berjalan. Kebetulan saya bersyukur bahwa memiliki orang tua yang memperkenalkan saya tentang dunia baca itu sejak dini. Tahun 80 ketika saya SD, saya bersekolah di SD Kawehor yang ada di Haliwen. Waktu itu kami tidak punya perpustakaan. Dan suatu ketika Bank NTT sekarang yang dulu masih namanya Bank BPD, mereka pernah punya satu kegiatan penghijauan di Desa Kabuna, dan mereka meminta untuk SD Kawehor melakukan penghijauan, dan mereka memberi hadiah 1 lemari buku yang lengkap dengan bukunya. Tetapi saya masih ingat waktu itu orang tidak terlalu kenal tentang membaca. Jangankan anak sekolah, guru saja tidak baca. Buku itu hanya teronggok saja di lemari. Dan saya bersyukur punya orang tua yang luar biasa. Bapak saya salah satu orang tua yang selalu meminjam buku itu sampai habis. Semua dibaca dan dipinjam bawa ke rumah, dan saya terpapar langsung. Walaupun waktu itu kelas 1 SD tidak tahu baca, hanya bisa lihat gambar saja, tapi cukup mempengaruhi mimpi saya, masa depan saya, dan semua yang saya impikan waktu itu. Dan saya akhirnya bisa yakin dan percaya dan tahu bahwa orang bijak sampaikan bahwa membaca itu adalah jendela dunia. Itu saya rasakan betul.
Maka dari sekian banyak buku itu ada satu buku yang cukup membekas di hati saya. Buku itu judulnya Petualangan 5 Orang Anak di Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Buku itu sangat menginspirasi. Saya punya mimpi ketika saya masih kecil, masih SD, saya punya mimpi kalau bisa suatu saat saya harus bisa ke Taman Nasional Baluran. Dan itu ternyata tercapai. Tahun 91 saya disekolahkan oleh bapak saya ke Banyuwangi dan setiap kali liburan saya selalu camping di Taman Nasional Baluran. Luar biasa. Dan itu tercapai. Dan ini saya sering bagi ke anak-anak. Terus yang berikut, bapak saya salah satu pelaku sejarah mereka yang menggali gua harta karun yang ada di Gurita, di bawah patung Bunda Maria. Bapak saya pelaku sejarah. Nah, tetapi waktu sekutu serang, Jepang menyerah, bapak saya termasuk yang lolos, lari dari Gurita. Dan beliau menceritakan tentang bagaimana sikap disiplin, kejujuran, dan pantang menyerah dari orang Jepang. Dan itu begitu menginspirasi mimpi saya, semoga suatu waktu saya bisa ke Jepang. Saya sangat berkeinginan semoga suatu waktu diberi kesempatan untuk ke Jepang. Dan itu ternyata terjadi. Tahun 2009 saya terpilih sebagai salah satu pemuda yang dikirim ke Jepang mewakili NTT untuk ikut pelatihan the training program for young leaders, pelatihan untuk calon pemimpin muda Indonesia. Saya kaget karena masih banyak orang yang lebih pintar dari saya, tapi waktu itu saya terpilih untuk mewakili NTT dan bisa ikut pelatihan kepemimpinan di Jepang. Dan itu banyak sekali inspirasi yang muncul, termasuk ketika di Jepang itu kita melihat bagaimana orang di kereta api, di terminal, orang lebih banyak duduk untuk membaca. Dan itu saya pulang ingin berbuat sesuatu. Dan ketika balik hanya butuh waktu yang lama. 2019, 10 tahun berikutnya baru saya terpilih jadi kepala desa. Dan ketika saya masuk, ternyata di Desa Kabuna itu sudah pernah mendapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional. Ada 1000 judul buku dengan rak-rak buku, ada komputer, ada wifi, ada televisi yang sudah difasilitasi, tetapi tidak dimanfaatkan. Pemerintah yang sebelumnya tidak terlalu tertarik, jadi disimpan saja di gudang. Dan saya masuk tahun 2020, saya coba fokus untuk mengembangkan perpustakaan, tetapi waktu itu COVID, tidak ada anggaran untuk bisa mengembangkan. Tanpa uang pun saya coba jalankan. Dan itu ternyata hanya butuh waktu setahun saja. Tahun 2021, Desa Kabuna sudah juara 5 nasional lomba perpustakaan desa kelurahan seluruh Indonesia. Biasa, nah, desa saja ada 84.000, tambah lagi kelurahan ya ada 100.000 sekian lah. Nah, dan itu cukup membanggakan, walaupun perpustakaannya biasa saja, tetapi itu menjadi satu kekuatan bagi saya untuk bisa membangun sumber daya manusia di desa. Dan banyak orang, sebenarnya banyak yang mencemoohkan, banyak yang menertawakan karena ya mungkin masih banyak sekali ya, kebanyakan masyarakat berpikir bahwa ya jadi kepala desa itu membangun fisik, bukan buat perpustakaan. Tetapi ya salah satu misi saya dari visi misi saya itu adalah peningkatan sumber daya manusia, dan itu misi saya yang kedua. Kalau misi saya yang pertama itu tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Dan itu bisa dibuktikan tahun 2021 juga kami juara 5 nasional lomba keterbukaan informasi publik tingkat nasional. Wow, luar biasa Bapak. Dan itu akhirnya saya melihat bahwa perpustakaan ini menjadi satu wadah yang pas untuk berbuat apa saja. Dan di desa itu banyak kegiatan yang seperti pemberdayaan atau pembinaan. Semua saya lebih banyak memberi ruang kepada perpustakaan untuk menyelenggarakan itu. Misalnya pelatihan untuk mama-mama tenun ikat, atau pelatihan untuk buat kue atau buat minuman. Programnya PKK, tapi kita melibatkan perpustakaan, dan kalau bisa yang menyelenggarakan perpustakaan dengan maksud bahwa bisa mengajak orang lain bahwa dengan membaca itu kita bisa buat apa saja, walaupun tidak segampang itu. Nah, maka dengan banyak kegiatan yang dikelola oleh perpustakaan, maka orang lihat bahwa ternyata perpustakaan itu punya fungsi yang besar sekali, dan orang mau datang baca. Apalagi tantangan sekarang digital, orang sudah tidak baca buku lagi. Jangankan anak sekolah atau mahasiswa, dosen dan guru pun tidak baca buku lagi. Dan ini menjadi persoalan kita. Ya, baik. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Baik, itu bagaimana Bapak berusaha
mulai dari motivasi dari orang tua, dari buku bacaan, akhir Bapak terinspirasi untuk sampai mengembangkan perpustakaan yang saat ini Bapak kelola dan sampai tahun 2021 itu berhasil menjadi dapat juara. Baik, sebenarnya Bapak, latar belakang Bapak sebenarnya apa sampai tiba-tiba masuk mau terjun dalam dunia pendidikan ini? Baik, saya ketika SMA sebenarnya saya belajar tentang perikanan, Ya, budidaya perikanan. Setelah itu kuliah saya berbalik arah, saya masuk industri pertanian. ya, Jadi ternyata ilmunya tidak terpakai. Saya ambil industri pertanian yang sebenarnya itu bekerjanya di pabrik, pengolahan makanan dan minuman. Tetapi tahun 2006 ya, ya, saya mengikuti seleksi untuk tes penyuluh pertanian ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, walaupun hanya kontrak, tetapi saya lolos dan saya sempat menjadi penyuluh pertanian selama 15 tahun, kurang lebih 15 tahun. Setelah itu karena mungkin jenuh saja, saya melihat bahwa kita punya potensi untuk bisa mengasah diri, untuk bisa menjadi lebih lagi. ya, ya. Kalau hanya jadi penyuluh saja, mungkin yang saya bantu mungkin hanya petani atau kelompok tani saja. Tapi sudah dibekali dengan berbagai ilmu dan banyak pengalaman, saya berpikir untuk mungkin bisa berbuat lebih banyak lagi, dan menurut saya itu hanya bisa ada di desa atau menjadi anggota DPR. Dan waktu itu saya sempat mendaftarkan diri untuk jadi caleg, tetapi karena banyak masyarakat datang minta untuk maju sebagai kepala desa, saya membatalkan semua berkas saya yang sudah diurus untuk caleg. Saya maju sebagai kepala desa, dan terpilih, dan itu saya buktikan saya bekerja secara sungguh-sungguh. Karena kenapa saya bersungguh-sungguh? Desa kami ini, Desa Kebuna ini dulu tercatat sebagai desa paling korup. Nah, dan itu saya mau merubah desa itu menjadi desa yang paling transparan, dan itu terjadi. Hanya butuh waktu setahun saja kita bisa membalikan itu. Dan dengan adanya dua prestasi itu cukup membantu Desa Kebuna untuk makin dikenal di mana saja, dan banyak sekali lembaga, baik itu LSM, pemerintahan, baik itu pemerintah pusat, dan semua orang melirik Kebuna untuk bisa membantu Desa Kebuna. Dan dampaknya adalah masyarakat bisa merasakan hal-hal baik, termasuk pembangunan dan banyak hal yang masuk ke Kebuna. Luar biasa ya Bapak. Baik, dari seorang sarjana pertanian, terus Bapak berusaha bagaimana mengembangkan diri dan akhirnya terpilih menjadi seorang kepala desa. Dan Bapak memilih salah satu program yang Bapak pilih adalah bagaimana mengembangkan potensi yang ada di desa, khususnya itu salah satunya perpustakaan desa. Ya, baik, selama ini Bapak berusaha untuk mengembangkan perpustakaan desa, pasti Bapak ada strategi atau cara-cara khusus bagaimana mengembangkan perpustakaan ini sehingga bisa terpilih menjadi juara, dan sampai saat ini dia semakin berkembang terus. Kira-kira strategi apa yang Bapak terapkan? Baik, memang waktu itu ketika saya punya mimpi itu saya mau jalankan, memang saya rasa bahwa banyak tantangan. Karena apa? Sekarang kan orang sudah sangat sulit untuk membaca. Ya. Nah, buku juga paling dibiarkan begitu saja. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa meyakinkan orang atau kita mau mengajak orang untuk datang, terutama anak-anak, untuk mau hadir di perpustakaan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita coba menganggarkan, tetapi mungkin karena belum terbiasa, ketika asistensi kita mengusulkan untuk dana khusus untuk membantu itu belum ada porsinya. Jadi walaupun tanpa anggaran juga saya coba jalan. Nah, yang saya buat pertama adalah saya memanfaatkan semua fasilitas yang sudah pernah dibantu oleh Perpusnas. Nah, ada 1000 judul buku, ada 3 unit komputer, ada 1 televisi layar datar yang ukuran jumbo, terus ada juga wifi gratis, dan itu saya benar-benar manfaatkan. Jadi di perpustakaan itu setiap pagi perpustakaan itu kita buka untuk umum. Silakan mahasiswa, anak sekolah, orang-orang umum atau siapa saja pagi-pagi mau datang akses, mau cari buku atau mau akses internet, silakan, kita gratiskan. Terus untuk sore hari kami punya kemampuan terbatas sehingga kami hanya bisa buka 3 hari. Sementara masih 3 hari. Hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Kalau hari Kamis itu jam 2 siang kita buka sampai jam 6 sore. Nah, yang kami lakukan itu adalah anak-anak datang belajar komputer. Kan kebetulan ada 3 unit komputer di dalam yang milik perpustakaan.
Jadi anak-anak datang, mereka belajar, didampingi oleh pendamping. Dan saya beruntung bahwa saya mendapatkan pengelola perpustakaan yang cukup bagus karena dia mantan guru Ursulin, yang punya kemampuan untuk mendidik anak-anak secara baik. Jadi hari Kamis mereka belajar komputer, hari Jumat itu anak-anak datang belajar matematika. Jadi mereka silakan datang bawa PR-nya dari rumah, datang daripada dia kerja sendiri tidak bisa, datang di perpustakaan dibantu oleh guru. Mereka rame-rame kerja PR, dan PR apa saja. Walaupun hari itu fokus matematika, tapi kalau ada PR yang tidak bisa dikerjakan, silakan dibawa ke perpustakaan, dibantu. Sedangkan hari Sabtu, mereka belajar bahasa Inggris. Walaupun hanya percakapan biasa saja, tetapi mereka diperkenalkan secara dini. Walaupun dalam segala keterbatasan. Dan itu saya manfaatkan tenaga saya yang ada di desa. Kebetulan desa Kabuna itu ketika saya jadi kepala desa, semua staf yang kami rekrut itu melalui tes dan semua staf sarjana. Dan di dalam ada sarjana bahasa Inggris, ada sarjana matematika. Jadi itu dipakai saja. Kita minta tolong mereka bantu. Walaupun sekarang sudah ada pengelola yang bisa menghandle semua. Tetapi waktu awal kami lakukan seperti itu. Terus yang berikut, buku-buku yang dikasih, buku yang menurut saya tidak bisa mewakili semua. Artinya orang datang butuh, tapi banyak buku yang menurut mereka tidak pas. Jadi saya sebagai pemerintah desa mengeluarkan surat himbauan kepada masyarakat seluruh Kabuna untuk mendonasikan buku. Minimal satu orang satu buku. Jadi banyak terkumpul buku yang saya sampaikan bahwa ya Bapak dan Mama mungkin punya buku di rumah, sudah pernah dibaca habis, tapi saya kan belum pernah baca. Punya saya juga, saya sudah baca habis, tapi mungkin Bapak mereka belum baca. Jadi kita semua kumpul, taruh di perpustakaan, siapa yang mau pakai, mau akses silakan datang. Dan itu cukup terkumpul banyak. Terus yang berikut saya mendekati pemerintah daerah juga bantu, bupati, mantan bupati, saya minta tolong semua membantu. Ke perguruan tinggi, saya minta ke Brawijaya Malang, ke Undana, mereka bantu juga buku. Yang paling terakhir kemarin itu ada bantuan dari Brawijaya dan salah satu lembaga terkenal di Indonesia yang cukup terkenal, CSIS Jakarta. Kemarin datang, mereka bantu kami buku. Salah satu penelitinya yang datang, kami dapat juga bantuan buku. Terus yang berikut, kita dapat juga dari Trubus. Dari Media NTT, dari Tempo. Jadi ada beberapa majalah bagus yang kita koleksi di dalam. Terus yang tahun kemarin Desember itu kami dapat bantuan buku cukup banyak dari LSM Save the Children. Jadi dengan adanya begitu banyak koleksi, akhirnya makin memberi semangat dan kita bisa mempengaruhi anak-anak untuk lebih banyak datang karena buku-buku yang memang dia menyasar anak-anak usia PAUD dan SD. Terus yang berikut, bagaimana caranya untuk orang mau tertarik datang di perpustakaan? Saya buat perlombaan. Setiap 17 Agustus itu selalu ada perlombaan di kantor desa. Untuk anak-anak PAUD itu ada lomba menggambar dan menyusun huruf. Anak-anak SD itu ada lomba bercerita. Terus untuk anak-anak SMP mereka lomba pidato bahasa Inggris. Anak-anak SMA lomba MC dan lomba stand up comedy. Itu setiap Agustus wajib kita lakukan. Dan bulan Oktober, tanggal 28 Oktober hari Sumpah Pemuda, itu juga kita lakukan lomba. Sedangkan bulan Desember itu kami lebih fokus untuk perayaan Natal dan itu lomba menghias pohon Natal dan itu pun tetap difasilitasi oleh perpustakaan. Kita memang sengaja membuat bahwa perpustakaan itu penting sekali. Dia bisa menghandle semua kegiatan dan itu tujuannya untuk orang makin lebih akrab dan orang kenal tentang perpustakaan dan orang mau datang. Dan lomba-lomba itu saya bekerja sama dengan LSM dan juga perusahaan. Yang pertama, kami kerjasama dengan Save the Children. Save the Children pernah memfasilitasi kami 10 juta untuk membantu membuat perlombaan di desa. Terus dengan Child Fund. Child Fund juga mereka membantu kami untuk lomba. Untuk perusahaan, saya bekerja sama dengan perusahaan susu. Jadi segala hal yang ada kita manfaatkan secara maksimal. Mungkin di teman-teman di desa yang lain ketika penanganan stunting, kebanyakan anak-anak diberi minum susu Denko. Saya bekerja sama dengan Morinaga. Jadi anak-anak minum susu Morinaga yang
susu elit lah, susu mahal. Iya. Tetapi yang saya dapatkan adalah CSR-nya diberikan kepada kami untuk hadiah susu untuk anak-anak yang ikut lomba. Nah, dan ketika dia memberi susu banyak, siapa saja yang mau berkunjung ke perpustakaan, sore dikasih susu. Dan itu anak-anak tertarik untuk datang ke perpustakaan. Nah, terus yang berikut, kami juga disupport oleh Mercy Club dari Jakarta dan Family Care dari Jakarta. Mereka juga membantu susu, membantu peralatan menggambar, peralatan tulis, dan itu semua kami siapkan untuk hadiah ketika mereka lomba dan untuk anak-anak yang datang berkunjung secara rutin. Karena ada komunitas-komunitas yang rutin mereka datang ke perpustakaan. Ada anak-anak yang tanpa ditelepon, tanpa disuruh tetap datang. Mau hujan pun tetap datang. Nah, dan itu selalu kita fasilitasi. Jadi ketika ada hadiah-hadiah apa, mereka yang selalu diberikan lebih awal. Hadiah tas, hadiah sepatu. Nah, itu bekerja sama dengan beberapa lembaga. Nah, terus yang berikut, yang terbaru yang kami lakukan tahun ini adalah perpustakaan desa itu dia punya jadwal rutin untuk pelayanan di posyandu. Jadi di Kebuna ini semua posyandu itu ketika dia melakukan kegiatan posyandu, kan posyandu dulu kan kita kenal posyandu ibu hamil dan bayi saja. Setelah itu ada posyandu lansia. Sekarang kan posyandu sudah naik kelas menjadi posyandu siklus hidup. Jadi mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, orang dewasa sampai dengan lansia semua hadir di posyandu. Dan itu makin banyak orang yang berkunjung. Dan saat itu ketika orang berkunjung ke situ, perpustakaan hadir di sana. Yang pertama, kami membawa bacaan-bacaan, kita menyasar mama-mama yang datang berkunjung ke perpustakaan. Daripada dia duduk gosip orang lain atau cerita, oh yang maju timbangin kok badannya makin lebar ya. Nah, daripada dia gosip orang, kita bawa buku. Jadi bawa buku untuk dia baca. Buku mulai dari buku memasak, buku bertani skala rumah tangga, hidroponik, dan yang lain, dia baca. Terus yang berikut, anak-anaknya daripada menangis, loncat sana loncat sini, mereka kita siapkan buku gambar, jadi mereka bisa menggambar, mewarnai, terus ada kertas origami, ada plastisine, jadi mereka bisa berkreasi di situ. Dan itu rutin, setiap kali posyandu ada petugas atau ada pengelola dari perpustakaan yang melayani. Terus yang berikut untuk PAUD. Semua PAUD itu kita wajibkan 1 bulan sekali harus ke kantor desa atau ke perpustakaan. Mereka wajib ke sana. Dan perpustakaan desa juga melayani ke semua PAUD. Jadi ke sana kita bawa buku, bawa permainan ke sana, walaupun PAUD kan tidak diajarkan untuk membaca. Kita bawa buku-buku yang tipe yang paling dasar. Dia hanya sekedar mengenal gambar, mengenal hewan, mengenal huruf, angka, mewarnai, dan juga mereka kita dampingi setengah jam sebelum pulang, kita hidupkan wifi untuk mereka bisa akses internet. Kebetulan kita punya modem, jadi setengah jam sebelum pulang internetnya dihidupkan dan mereka bisa mengakses apa saja. Karena hampir semua PAUD tidak punya wifi. Nah, jadi itu pelayanan-pelayanan yang akhirnya yang cukup bagus dan membuat menarik, sehingga ketika desa ini mengikuti lomba, ini sangat memberi nilai yang besar untuk bisa menjadi juara. Walaupun ketika setelah juara saya ke Jakarta, saya lihat saya malu sendiri karena yang juara 1 itu luar biasa. Yang juara 1 dari Jakarta. Nah, saya lupa yang 2 dari mana, kami ke 5, tetapi kita tidak sebanding. Tetapi niat kita untuk memulai dan berbuat sesuatu yang bagi banyak orang sederhana, tapi orang tidak bisa lakukan, dan kita bisa lakukan di daerah 3T, terpencil, terbatas, dan terluar, maka Desa Kebuna diberi kesempatan untuk bisa juara 5. Luar biasa. Walaupun kadang saya lihat saya malu sendiri karena masih sederhana sekali, sangat sederhana. Tadi saya sempat dengar Bapak sebut yang ada banyak orang-orang CSR dari mana-mana, ada LSM. Itu kira-kira bagaimana Bapak bisa kenal mereka dan sampai melakukan banyak hal untuk Bapak di desa? Sebenarnya yang buat semua orang bisa tahu itu karena ketika kami juara keterbukaan informasi publik. Jadi ketika kami bisa mengelola desa ini secara keuangan di desa secara terbuka dan transparan, banyak orang tertarik untuk datang mau membantu desa ini. Nah, dan itu satu hal yang luar biasa. Dan akhirnya tanpa disadari, tanpa diminta, ada saja LSM yang datang, lembaga-lembaga swasta datang, komunitas-komunitas datang, mereka datang untuk mau membantu. Nah,
Tadi baru ada lagi komunikasi tadi, terbaru lagi akan ada satu lembaga yang mau datang untuk membantu kami. Ada mau beri beberapa bantuan untuk mungkin kami bisa manfaatkan untuk bulan Agustus nanti kita lomba lagi. Nah, rencana saya bulan Desember ini kita mau lomba pohon Natal antar RT. Kebetulan di Kabuna itu ada 39 RT. Kalau tambah dengan desa lagi berarti ada 40 pohon Natal yang rencana saya untuk kita mungkin menghias sepanjang depan kantor desa, kampus Unimor, di sepanjang trotoar itu 40 pohon Natal bisa bangun di situ, dan itu menjadi spot wisata terbaru, menjadi spot foto terbaru yang bisa mendatangkan siapa saja, jangankan orang Kabuna, orang Atombo pun akan datang foto di situ dan bisa menjadi penggerak untuk perputaran uang di situ. Dan itu semua juga kami berikan kesempatan kepada perpustakaan yang sebagai penyelenggara, dengan maksud bahwa orang bisa paham bahwa ternyata perpustakaan itu punya kekuatan, dia punya andil yang besar sekali untuk berbuat banyak di desa. Sehingga bisa menarik anak-anak datang untuk membaca, karena semua terjadinya di kantor desa. Dan saat ini saya sedang mempersiapkan proposal untuk kita mau ajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Mimpi saya mudah-mudahan bisa terjadi kalau memang banyak orang-orang, ya anggota-anggota DPR RI kita yang ada di sana bisa membantu. Saya kira bisa. Mimpi saya sangat berkeinginan untuk punya kantor desa yang bagus, yang di dalamnya ada perpustakaan, ada galeri untuk bisa memamerkan semua produk UMKM yang ada di desa, dan juga ada kafe. Artinya kantor desa itu menjadi tempat yang strategis untuk masyarakat Kabuna, siapa saja bisa datang duduk berdiskusi di situ, membaca, untuk sama-sama berpikir bagaimana desa ini ke depan dibuat lebih baik. Itu mimpi saya, dan itu gaungnya perpustakaan makin luar biasa. Nah, saya sebenarnya tidak terlalu berharap untuk yang tinggi sekali, tetapi paling tidak ini bisa membangkitkan semangat orang untuk kembali membaca. Karena ketika kami mulai membangun untuk mengajak orang untuk membaca, muncullah perpustakaan digital. Ini menjadi satu tantangan yang sangat memberatkan. Tapi ya kita tidak bisa tolak. Betul. Nah, kita tidak bisa. Dan ini kita harus belajar juga untuk itu. Tapi kalau saya membandingkan, kita membaca secara digital dan membaca buku, masih tetap yang terbaik buku. Betul. Karena kalau digital, ketika kita habis baca satu berita, setelah itu ada berita baru masuk, pasti kita lupa semua. Nah, tetapi kalau buku, walaupun dia 1000 halaman, kalau kita mampu membaca dari halaman 1 sampai dengan 1000, kita tidur pun, bangun dari tidur pun ditanya pasti tahu. Dan itu akan tetap terekam dalam memori sampai kapanpun. Dan itu yang harus selalu kita bagikan kepada anak cucu kita. Dan saya membaca tulisan yang terbaru itu ternyata di negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Finlandia, Denmark. Di sana anak-anak sudah mulai dilarang untuk tidak menggunakan gadget. Mereka tidak diberi ruang lagi untuk pegang HP seperti ini. Mereka kembali ke HP kecil Nokia Center yang fungsinya hanya untuk telepon dan center dan SMS. Karena apa? Anak-anak harus diajak kembali untuk bisa membaca. Betul. Karena sadar atau tidak sadar, tapi kita bisa melihat bahwa sejak adanya digitalisasi ini, hampir kita tidak pernah dengar lagi yang namanya penemu. Tidak ada lagi. Semua yang ditemukan waktu zamannya buku. Ketika zaman orang membaca buku, ketika dia berubah menjadi digital, tidak ada lagi penemu. Yang muncul adalah penjiplak. Nah, karena apa? Orang bisa copy sana, copy sini, jadi semua. Mau skripsi, mau apapun, semua sudah gampang saja sekarang. Karena apa? Sudah dimanjakan dengan teknologi. Tetapi secara tidak sadar kita mengkerdilkan kemampuan ruang otak kita untuk bisa menyimpan memori. Makin sempit. Betul. Baik, Bapak. Itu luar biasa sekali Bapak, mimpi-mimpi Bapak yang luar biasa. Kita harap nanti ke depan itu bisa terwujud. Nah, satu lagi, ini sekarang kan kita ada sementara ada satu undang-undang terbaru, itu undang-undang tentang perpustakaan desa dan taman bacaan, di mana ini desa juga diberi ruang untuk menganggarkan dana desa untuk pembangunan taman bacaan dengan perpustakaan desa. Kira-kira bagaimana Bapak? Apakah Bapak sudah terapkan ini juga di Bapak punya perpustakaan desa? Baik, memang itu ada satu peraturan menteri Permendes terbaru, peraturan menteri desa yang terbaru, itu sudah mewajibkan untuk tahun ini semua desa
wajib menganggarkan untuk penyelenggaraan perpustakaan di desa untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa. Ya, ya. Tetapi informasi itu keluar setelah kami sudah selesai asistensi. Nah, sehingga ya harapan saya mudah-mudahan 1 bulan ke depan kalau memang ada perubahan anggaran, saya mau mendorong untuk lebih besar menganggarkan untuk bisa buat lagi beberapa kegiatan yang bisa difasilitasi melalui perpustakaan. Nah, adalah saya mau kalau bisa di semua dusun itu ada perpustakaan. Nah, di semua dusun harus ada wifi, terus kita mau ada motor keliling yang bisa mendistribusikan buku. Nah, kebetulan tahun ini Desa Kebuna juga dapat lagi bantuan buku 1.000 buku lagi dari Perpustakaan Nasional. Jadi itu sudah cukup membantu banyak dan kita mungkin bisa sortir lagi untuk membagi beberapa buku bisa disimpan di beberapa dusun dan kami dari Perpustakaan Desa bisa buatkan jadwal untuk secara rutin melakukan pelayanan di dusun. Karena ya saya mau dusun juga seperti kantor desa bahwa itu menjadi tempat untuk semua orang yang ada di dusun itu bisa berdiskusi, membicarakan apa saja untuk membangun dusunnya. Ya walaupun bagi sebagian orang lucu saja, tapi bagi saya itu bisa. Kalau memang kita bersungguh-sungguh untuk melakukan pasti bisa. Sangat bisa. Dan dari beberapa kegiatan yang saya sudah lakukan ini, ya negara sudah memberikan banyak penghargaan untuk saya, baik itu hasil dari juara yang tadi, tetapi bukan hanya itu saja, tapi saya juga diundang ke berbagai tempat untuk bisa menjadi pembicara. Tahun 2023 saya diundang kampus TAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Jakarta. Saya ke Jakarta diundang untuk berbagi tentang pengelolaan perpustakaan di desa. Saya diundang ke sana dan juga ketika tahun 2023 Perpustakaan Nasional menyelenggarakan stakeholder meeting nasional, ya saya satu-satunya desa yang diundang juga untuk bisa memberikan sumbangan pikiran terkait pengembangan perpustakaan di Indonesia tahun 2024. Dan yang paling terakhir Desember 2023 kemarin saya diundang Perpustakaan Nasional untuk jadi pembicara tingkat nasional berbagi tentang bagaimana mengelola perpustakaan di desa kepada desa kelurahan seluruh Indonesia di Jogja waktu itu bulan Desember kemarin. Dan yang terbaru beberapa minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, kita kegiatan di Kupang, peningkatan pengelolaan taman bacaan untuk tingkat provinsi. Ya sebenarnya saya tidak hadir karena ya kami sudah berjalan. Jadi itu khusus untuk yang pemula, mereka bagaimana sebelum terima bantuan buku, mereka dipersiapkan dulu, mereka belajar juga bagaimana menginput semua kegiatan ke SIM-nya Perpusnas. Desa Kebuna sebenarnya sudah melewati itu, tetapi karena mungkin ada banyak pengalaman yang sudah kami lakukan, maka saya juga diundang ke sana untuk sekedar berbagi saja kepada teman-teman yang lain dan memotivasi mereka untuk bagaimana kita membangun perpustakaan di desa dan bisa mengajak anak-anak lebih banyak untuk suka membaca. Jadi itu beberapa hal yang sudah saya alami dan menurut saya sangat membantu memperkenalkan Desa Kebuna ke mana saja. Dan sekarang kami punya SIM, di perpustakaan juga ada barcode yang ketika orang datang berkunjung, ketika dia mengisi absen, linknya langsung tersambung ke Perpusnas. Dan sekarang sudah ada website desa, jadi ada juga website komunitas informasi desa, ada website Desa Kebuna, dan itu semua cukup membantu untuk memperkenalkan desa ini, terutama pengelolaan perpustakaan di Desa Kebuna. Luar biasa Bapak. Pengalaman Bapak, bagaimana Bapak menginspirasi saya juga setelah Bapak waktu kita kegiatan di Kupang. Dan hal itu yang akhirnya berpikir saya bahwa orang seperti Bapak ini memang kita harus dengarkan dan harus lebih banyak menginspirasi. Kita memang banyak perpustakaan, taman bacaan, tetapi memang dalam perjalanan masih banyak yang akhirnya komitmennya hilang, kurang, akhirnya tidak tahan banting dan lain-lain. Nah terkait itu Bapak, pasti Bapak selama mengurus ini taman bacaan atau mengurus perpustakaan pasti banyak kendala yang Bapak alami. Dan mungkin Bapak bisa cerita kendala apa, lalu bagaimana Bapak bisa selesaikan atau bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya tantangan terbesar itu adalah mengajak orang untuk membaca. Itu menurut saya yang paling sulit. Kalau yang lain-lain itu sebenarnya kita bisa atasi. Yang paling sulit adalah
mengajak orang untuk membaca buku. Karena sekarang semua sudah terpapar dengan HP. Nah, orang lebih nyaman untuk baca HP. Kita simpan buku di depan pun pasti dia baca HP. Dan itu memang sangat sulit. Nah, kami sebenarnya cara penyelesaiannya yang seperti tadi saya sampaikan, sederhana saja. Bagaimana kita membuat semua kegiatan di perpustakaan itu menarik. Dan orang mau datang. Contoh, di perpustakaan itu kalau kita datang baca ada susu, ada kue, ada hadiah, ada medali. Semua yang juara ada piagam, ada medali. Walaupun itu paling murah. Tapi itu cukup membekas dan saya merasakan dulu saya ketika kecil tidak pernah diberi penghargaan seperti itu. Tapi sekarang saya bisa melakukan seperti itu dan saya yakin bahwa ketika anak-anak kita yang sekarang mereka hadir di perpustakaan saja kita memberi reward yang luar biasa kepada mereka, itu sangat membekas dan saya yakin dan percaya bahwa semua anak yang setiap hari ada di perpustakaan, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak luar biasa yang suatu waktu mungkin menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Nah, itu saya selalu percaya. Dan di desa itu, kebetulan di kantor desa Kebuna itu, kami semua pelayanan gratis. Dan kantor itu menjadi tempat untuk orang bisa datang, menumpahkan isi hati, menumpahkan segala persoalan, dan kita selalu siap untuk mencari solusinya. Nah, walaupun kita tidak memberi orang uang, tetapi kita selalu memberi pikiran-pikiran segar, pikiran-pikiran yang baik untuk orang bisa berubah, orang mau jadi lebih baik. Sehingga ya mau dibilang persoalan yang besar sekali tidak ada. Selama mengelola perpustakaan semua berjalan lancar saja. Kalau cibiran-cibiran saya biasanya tidak dengar, jalan saja. Tetapi ketika sudah juara akhirnya cibiran itu hilang sendiri. Hilang sendiri dia hilang karena kita bisa membuktikan diri bahwa kita bisa berbuat sesuatu yang membanggakan Desa Kebuna dan juga NTT karena juara tingkat nasional. Yang sulit itu sebenarnya satu saja yang tadi. Ajak orang untuk datang baca itu yang susah. Nah, tetapi ternyata setelah kami jalankan, ternyata tidak sulit. Nah, di perpustakaan itu kami bekerja sama juga. Ada satu komunitas, itu namanya Bautasik Children Speaking. Itu anak-anak yang tiap hari ngomongnya bahasa Inggris saja. Mereka kami ajak untuk datang juga ke perpustakaan. Jadi ketika perpustakaan punya kegiatan, misalnya ada lomba, anak-anak itu diundang datang untuk bawa acara. Mereka MC, semua dalam bentuk bahasa Inggris. Walaupun anak-anak SD, PAUD, SMP, dan sekarang juga ketika ada kunjungan dari orang-orang penting dari Jakarta atau dari provinsi ke Desa Kebuna, selalu kita terima dengan anak-anak yang selalu fasis berbahasa Inggris. Termasuk sapaan adat Hasehawaka juga pakai bahasa Inggris. Wow. Nah, jadi itu kayaknya kita harus dengar nanti sih. Dan itu yang cukup membanggakan dan akhirnya orang melihat bahwa ternyata perpustakaan itu ada baiknya. Betul. Walaupun tantangan banyak, tapi saya tidak pernah mundur, tetap semangat. Kekhawatiran saya itu adalah ketika sudah tidak kepala desa, jangan sampai orang tidak melanjutkan itu. Nah, itu kekhawatiran yang ke depan mungkin bisa terjadi. Tetapi saya mempersiapkan anak-anak yang sekarang, semoga suatu waktu ketika saya tidak kepala desa lagi mungkin tetap dijalankan karena ini menjadi satu kebanggaan orang Kebuna. Karena bisa mengangkat nama Kebuna di mana saja. Mungkin itu. Baik, Bapak luar biasa sekali. Bagaimana Bapak menghadapi tantangan, bagaimana Bapak pokoknya waktu belum apa-apa orang cibir kiri kanan Bapak seperti apa anjing menggonggong, kafilah berlalu, terus ini dan akhirnya sampai mendapatkan prestasi. Memang itu luar biasa. Di luar sana Bapak ada juga anak-anak muda yang punya semangat untuk kembangkan literasi. Nah, tetapi banyak juga yang berhenti karena komitmennya tidak kuat, tidak konsisten dan lain-lain. Mungkin Bapak ada pesan khusus untuk anak-anak muda ini supaya mereka mungkin ke depan itu semangatnya tidak pantang mundur, ini terus maju begitu. Baik, terima kasih. Saya melihat seperti ini. Saat ini sebenarnya dunia ini sedang membutuhkan anak-anak muda yang kreatif seperti itu. Tidak hanya di dunia perpustakaan. Dalam hal apa saja. Banyak hal yang ke depan akan punah, banyak hal yang sudah tidak dipedulikan oleh siapa saja, termasuk pemerintah. Contoh banyak sekali. Menyelamatkan hutan, mengatasi sampah, menyelamatkan bahasa yang mau punah, menyelamatkan budaya yang suatu waktu tidak dikenal lagi.
menyelamatkan burung atau binatang endemik, menyelamatkan bakau. Dan itu hal-hal kecil yang menurut saya tidak selamanya harus diselesaikan oleh pemerintah. Karena ketika dalam pemerintahan semua bekerja harus ada uang. Mau LSM, mau swasta pun semua harus ada uang. Sebenarnya ada satu yang kita harus kembangkan ke depan itu adalah komunitas-komunitas. Karena apa? Komunitas itu orang-orang yang berkumpul yang tanpa disuruh, tanpa dibayar, dia mau bergerak. Tanpa uang pun dia mau jalan. Contoh, komunitas pencinta alam. Tidak disuruh juga dia pergi cari anakan, dia pergi tanam. Ketika mau mati dia bisa cari air untuk siram. Tidak perlu dibayar, tidak perlu dipuji pun mereka tetap jalan. Maka mungkin ke depan itu kita memperbanyak komunitas-komunitas di lingkungan kita. Komunitas apa saja. Dan itu kalau bisa berjalan, saya yakin bahwa tanpa uang pun orang tetap berjalan. Saya contoh apa yang saya lakukan di Kabuna. Kami di Desa Kabuna itu ketika tahun 2020 bulan Maret muncul COVID. Di Desa Kabuna itu tidak ada pembangunan satupun. Karena apa? Dana desa Kabuna itu ada 2,3 miliar. Untuk pembangunan itu ada 1,6 miliar. Itu tidak bisa terpakai karena uang itu harus untuk membayar BLT. BLT di Desa Kabuna waktu itu 1,3 miliar per tahun. Nah tinggal 300 jutaan mau buat apa? Dan itu akhirnya kita rubah untuk kegiatan yang lain. Sehingga saya melihat bahwa apa? Tanpa uang pun kami di Kabuna tetap berjalan. Tetap berjalan. Akhirnya apa? Teman-teman saya, adik-adik saya yang membantu di desa yang awalnya mungkin merasa tidak nyaman karena ini kerja tidak ada uang juga, kita kerja terus. Tetapi sekarang semua bangga karena kemana-mana. Kakak mereka dari Kabuna kah? Hebat dari Kabuna. Dan itu satu kebanggaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, sekarang ini kita kemana-mana orang tanya, dari Kabuna kah? Saya sudah kemana-mana selalu ditanya, mau ke Malaka, ke Keva, ke mana saja, ke Kupang. Dalam pertemuan-pertemuan tingkat provinsi pun pasti orang tahu. Nah, dan ketika orang datang pun kita membicarakan apapun orang percaya karena sudah banyak hal yang kita lakukan. Maka saya kembali ke yang tadi saya sampaikan itu, khusus untuk komunitas itu, mimpi saya tahun ini adalah saya ingin memunculkan mungkin 2 atau 3 taman bacaan di desa. Kalau bisa ada 3 TBM baru di Desa Kabuna. Mereka di bawah perpustakaan, desa akan mensupport mereka untuk membangun. Mungkin 1 di Wehor, 1 di Haliwen sini, 1 mungkin di Transwelurai. Kita mau bangun untuk buat lagi kelompok-kelompok baru, anak-anak muda yang punya kepedulian untuk membangun literasi di sana. Nah, contoh di sini, saya bangun perpustakaan, saya juga buat komunitas pencinta alam. Sebelumnya bagaimana supaya mereka mau bergerak? Saya membebaskan Gunung Wehor itu menjadi hutan Desa Kabuna yang kurang lebih sekitar 50-an hektar. Nah, sekarang kita sedang siapkan perdesnya. Walaupun sudah ada berita acara, masyarakat menyerahkan itu untuk menjadi hutan desa. Dan saya sudah melaporkan ke Pak Bupati untuk kalau bisa pemerintah daerah mendukung kami. Suatu waktu hutan Desa Kabuna ini bisa menjadi hutan kota Atambua yang membanggakan semua orang Belu. Kan kita tidak bisa membanggakan hutan Jatinenu karena itu dulu Belanda yang kasih tinggal kita. Nah, yang kita tanam sendiri tidak ada. Nah, yang tiap kali kita tanam 1 pohon selfie 2 kali itu tidak pernah tumbuh semua itu. Nah, dan itu saya yakin bahwa perlu ada komunitas-komunitas yang tanpa dibayar, yang punya kepedulian luar biasa, mau berkorban untuk menyelamatkan hal-hal yang mau punah. Hutan, air, sampah, binatang, bahasa, budaya, dan banyak hal. Dan itu sebenarnya tempat yang paling nyaman untuk mendiskusikan itu adalah perpustakaan. Maka saya mau mempersiapkan perpustakaan itu harus ada galeri, harus ada kafe. Galeri untuk memamerkan apa saja produk yang sudah dibuat oleh anak-anak muda kita. Kafe adalah tempat ternyaman untuk orang ngopi, orang bisa duduk, berdiskusi, sambil membaca buku. Bagaimana berpikir, desa ini ke depan kita mau buat bagaimana. Dan saya yakin orang yang duduk di situ, orang-orang punya pikiran baik. Karena apa? Dia membaca. Beda dengan yang dia mabuk duduk atau mungkin ya sekedar gosip politik atau duduk-duduk. Beda. Tapi kalau ketika kita duduk di perpustakaan, saya yakin dan percaya bahwa apa yang didiskusikan pasti menarik. Betul sekali.
Ya mudah-mudahan mimpi ini bisa berjalan. Amin. Kita doakan sama-sama Bapak. Terima kasih. Baik Bapak, kita sudah diskusi banyak hal. Sebenarnya banyak hal yang akan kita bicarakan. Apalagi dari cerita-cerita Bapak memang banyak hal-hal luar biasa. Hal-hal yang menginspirasi kami. Tapi memang waktu kita sudah cukup sampai sini. Kami terima kasih banyak. Terima kasih Bapak juga. sudah hadir di podcast Manifesto. Dan kami berharap kita bisa bertemu lagi dengan tema-tema lain yang selama ini sudah Bapak usahakan dan Bapak kembangkan. Baik teman-teman semua, Terima kasih. pecinta Manifesto Podcast, demikian diskusi kita dengan Bapak Adrianus Yosef Laka, Kepala Desa Kabuna. Semoga cerita-cerita kami bersama dengan Bapak Desa bisa menginspirasi kita semua, khususnya anak-anak muda di Kabupaten Belu yang selama ini sudah berusaha dan berjuang untuk berprestasi, tetapi mungkin mengalami hambatan-hambatan. Dengan adanya cerita dari Bapak Adrianus bisa memotivasi kita semua. Kita jumpa lagi di episode berikutnya.